Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai pengikut Kristus yang memiliki janji baik hari ini maupun masa yang akan datang. Minggu lalu kita sudah diajar oleh Tuhan bagaimana kita memiliki hati yang berbahagia. Kenapa? Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Walaupun hari-hari ini kita masih memiliki tantangan, persoalan, pergumulan hidup seberat apapun, milikilah hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah hati yang bisa menyukakan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, sehingga di situ akan ada kekuatan dan menjadi dampak. Dan ini akan membuat hidup kita, suasana hati kita menjadi berbeda. Kita ingin menjadi umat pemenang. Mari hari-hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b sampai dengan yang ke-11. Firman ini sangat sederhana namun menguatkan kita. Ya, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-7b. Ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda, di mana dia dipercaya untuk menggembalakan jemaat. Walaupun dia masih muda, Bapak Ibu Saudara, namun dia memiliki guru yang hebat, yaitu Paulus sendiri. Dia berpesan, latihlah dirimu beribadah. Ya, ibadah itu perlu latihan, perlu berlatih. Jika banyak orang yang berlatih nge-gym ya untuk tubuhnya tetap kuat, sehat, otot-ototnya tetap sehat ya. Mereka memberikan waktunya, memberikan bahkan merogoh kocek yang tidak sedikit untuk nge-gym saja. Ya, mereka melatih tubuhnya untuk tetap sehat. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus melatih hidup kita untuk beribadah. Sebagai pengikut Kristus, tentunya ibadah tidak hanya sekedar hari Minggu atau hari-hari tertentu. Namun firman Tuhan dalam Roma pasal 12 mengatakan, ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi berbicara tentang ibadah, itu seluruh kehidupan kita. Ketika kita jatuh, bangun. Ketika kita mengalami kegagalan, kita bangkit lagi. Kita memperjuangkan hidup kita tetap berkenan di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Ini satu perjuangan. Dan di sini Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius untuk dia menjadi orang muda yang kuat. Tidak hanya sekedar bisa mengajar, namun tidak bisa melakukan. Bukankah kita ini sudah banyak mendengar kebenaran, sudah banyak mendengar firman Tuhan, namun belum semuanya dilakukan. Tahu kebenaran, tapi belum tentu semuanya sudah dilakukan. Jujur sebagai manusia pengikut Kristus, kita ini terus melatih. Latihan kita tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang bilang totoane, ya, itu hidup kita sendiri. Mari kita akan latih hidup kita. Kenapa? Karena jelas latihan badani terbatas gunanya, ayat yang ke-8. Tetapi ibadah dikatakan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, ibadah itu adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah melakukan perintahnya. Kita semua pernah mengalami kegagalan, kejatuhan, atau apapun yang mengecewakan Tuhan. Namun jika hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bangun, bangkit, dan kita terus mulai dengan sesuatu yang terus baru, yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, saya yakin Tuhan akan berikan kita kekuatan. Dan tantangan kita adalah kehidupan kita secara nyata selama kita tinggal di bumi, di dunia ini. Tantangannya adalah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan sendiri dia rela masuk. Dia turun langsung ke dunia, melihat hati manusia. Dan memang manusia tidak bisa berjuang sendirian. Dia membutuhkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yang membuat kita hari ini masih tetap berdiri tegak. Masih bisa melakukan banyak hal, menikmati yang baik-baik. Itu semua karena kasih Tuhan. Sehingga hari ini firman Tuhan poin yang pertama,
Latihlah dirimu beribadah karena berguna baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Ketika kita harus belajar mengampuni orang yang membenci kita, bahkan mereka yang menganiaya kita, kita dilatih Bapak Ibu Saudara. Ketika kita harus mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, di situ kita dilatih. Ketika kita harus memberi pertolongan ya kepada mereka yang mungkin menjengkelkan kita, itu kita terus dilatih Bapak Saudara. Di samping kita pun kita memiliki kelemahan. Kelemahan itu pun menjadikan kita banyak belajar dari segala kesalahan kita, untuk kita bisa mengoreksi diri dan mulai membangun diri lagi. Ya, tubuh kita ini semakin memang merosot, tapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Manusia rohani kita, iya, jika dibaharui melalui firman Tuhan, itu akan nampak melalui kehidupan kita. Dulu kita orangnya mungkin sombong, dulu kita mungkin orangnya egois, kita dulu gampang marah, kita mungkin gampang bersaksi dusta atau berkata dusta, atau bahkan berkata kotor. Ketika firman Tuhan menegur kita, memperbarui hidup kita, itu semua kita tinggalkan. Minggu lalu saya pernah menyaksikan, ya, saya punya teman yang suka merokok. Saya tidak mengingatkan dia, tapi saya menunjukkan sedikit sikap kalau saya tidak suka merokok. Dan waktu itu saya mendengar kesaksian, dia mulai meninggalkan rokoknya. Dan dia mulai berubah. Hati saya juga merasa bersuka cita. Iya, ini dari hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Apalagi hal yang besar. Bukankah jika satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai? Ya, jika hidup kita terus mengalami pembaharuan, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita lahir baru, yang lama sudah berlalu, manusia lama kita mati, kita diubah menjadi manusia baru. Apanya? Batin kita. Kita harus tanggalkan yang tidak berkenan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kita harus mulai berani mengalahkannya. Apapun itu. Karena kita terus dilatih untuk ibadah Bapak Ibu Saudara. Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sehingga di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Besok kita kalau mati tidak membawa emas dan perak, tidak membawa sesuatu yang berasal dari dunia. Tapi yang dibawa adalah apa? Firman Tuhan katakan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan. Apa yang kita lakukan. Apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu yang Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sadarlah sebagai orang percaya, sehingga ayat ini mengatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kita yang menjadi pengikut Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus. Ya, dikatakan di sini jelas sekali, ya. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jerih lelah. Sehingga ketika Paulus mengajar Timotius dikatakan ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ini saya jadikan poin yang kedua, Bapak Saudaraku. Tadi poin yang pertama, latihlah dirimu beribadah. Poin yang ketiga, kita harus mengalami apa yang namanya jerih payah dan berjuang. Untuk hidup benar, hidup saleh, untuk hidup berkenan di mata Tuhan, ini perlu perjuangan. Perlu berjerih payah. Karena kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan iming-iming, tantangan, ujian, dan lain sebagainya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, di-skip aja video ini, Bapak Saudara. Saudara percaya nggak kalau ini firman Tuhan? Bukan sekedar apa yang saya omongkan ini dari saya.
Jika hari ini kita mendengar firman Tuhan dan kita meyakini, ya, kita harus menghidupinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ayat sederhana ini. Sehingga Paulus tahu apa yang akan dihadapi oleh Timotius sebagai orang muda. Dia harus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan walaupun dia masih muda. Dia harus menjadi orang yang kuat karena menghadapi tantangan zaman. Ya, cemoohan, hinaan, bahkan aniaya. Apakah sanggup kita sebagai pengikut Kristus di zaman akhir ini? Kita harus menjadi pelaku-pelaku. Walaupun kita harus berjerih payah dan terus berjuang. Bahkan kita mungkin Tuhan izinkan jika kita, ya kepinginnya sih tidak, mengalami aniaya. Tapi sekali lagi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita untuk kita terus berjuang, melatih beribadah. Mengurangi segala hal yang tidak berkenan. Dan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Ini adalah kekuatan. Ya, sehingga pesan hari ini kita diminta oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya sekedar mendengar dan melupakan. Tidak hanya sekedar mendengar dan tahu sebagai pengetahuan. Tetapi harus menjadi rema, menjadi daging. Bukankah kita ini adalah surat Kristus? Zaman dulu orang kalau dikirimi surat pasti cepat-cepat ingin dibaca. Isinya tahu apa ini. Demikian juga kita sebagai surat-surat Kristus. Orang itu selalu ingin tahu tentang kita loh Bapak Ibu Saudara. Kita itu diselidiki sampai ke dalam-dalaman. Kekurangannya apa? Itu kebiasaan manusia lihat yang jelek-jelek aja ya kan. Tapi Tuhan memperhitungkan perbuatan kita. Yaitu ketika kita melakukan firman-Nya. Itu yang akan menyertai kita ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kamu sudah lakukan? Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu. Ini harapan kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya. Walaupun kita harus berjerih payah dan kita harus berjuang sampai garis akhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Tetap percaya, tetap setia, tetap bergairah dan bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat bagi kita sampai hari ini. Karena Yesus menjamin kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, firman yang menguatkan, firman yang menguduskan, untuk kami menjadi orang-orang yang kuat, berjuang, berjerih lelah, berjerih payah, karena kami tahu ketika kami melakukan firman, Engkau beserta dengan kami. Dan itu adalah kebahagiaan kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ingatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup kudus di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat, rahmat, anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku